أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi ta'ala amma ba'du. Ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah dalam beberapa menit ke depan kita akan sama-sama belajar tahsin tilawah hukum tajwid Al-Quran yang pada saat ini pembahasannya adalah mengenai hukum nun sukun dan tanwin. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa hukum nun sukun dan tanwin ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah izhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, yang keempat adalah ikhfa. Ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama adalah yang namanya izhar. Apa itu izhar? Secara bahasa, pengertian izhar adalah jelas, tampak. Sedangkan secara istilah, izhar adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar yang berjumlah 6, maka nun sukun atau tanwinnya dibaca dengan jelas, tidak samar, ataupun tidak dengan mendengung. Apa saja keenam huruf dari izhar ini? Maka kita bisa kenali dari huruf-huruf yang mempunyai tempat keluarnya dari tenggorokan. Yang pertama, dari pangkal tenggorokan. Di sana ada hamzah dan huruf H. Lalu ada tengah tenggorokan. Di sana ada huruf ain dan huruf H. Yang terakhir, pada ujung tenggorokan, di sana terdapat huruf ghain dan huruf kha. Keenam huruf ini adalah huruf izhar. Tadi sudah kita ketahui rumusnya, yakni apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan keenam huruf ini, maka nun sukun atau tanwinnya dibaca dengan jelas. Di dalam Al-Quran, tentu akan banyak sekali kita temukan bentuk-bentuk izhar ini. Maka sangat harus kita berhati-hati ketika mengucapkannya, dan penting sekali untuk mengetahui di mana tempat-tempat yang berada hukum izharnya tersebut. Sebagai contoh, ada di surah Al-Ikhlas pada ayat yang keempat pada kalimat walam yakullahu kufuwan ahad. Perhatikan pada kalimat kufuwan ahad. Di situ ada huruf waw berharokat fathah tanwin atau fathah tain bertemu dengan huruf setelahnya, huruf hamzah. Huruf hamzah adalah bagian dari huruf izhar. Maka di sini masuklah hukum yang namanya izhar. Nun sukun atau tanwinnya wajib dibaca dengan jelas. Maka bunyinya adalah kufuwan ahad. Contoh yang kurang tepat adalah dengan didengungkan. Kufuwan ahad. Atau dengan diseret kufuwan ahad. Ini adalah sebuah kesalahan. Harusnya nun sukun atau tanwin dibaca dengan sangat jelas. Contoh yang lain lagi ada pada surah Al-Fil pada ayat yang ketiga dengan bunyi wa arsala alaihim tayran ababil. Perhatikan pada kalimat tayran ababil. Tayran di situ adalah huruf ro berharokat fathah tanwin juga. Setelahnya adalah huruf hamzah. Maka tanwinnya dibaca dengan jelas. Tayran ababil. Yang kurang tepat dibaca dengan mendengungkan. Tayran ababil. Atau dengan menyeretnya. Tayran ababil. Ini juga contoh yang kurang tepat. Ada lagi contohnya pada surah Al-Alaq pada ayat yang ke-9 bunyinya ara'aital ladzi yanha. Ara'aital ladzi yanha. Perhatikan pada kalimat yanha. Di situ ada huruf nun sukun
bertemu dengan huruf H. Huruf H tadi sudah kita ketahui bersama adalah huruf idhar. Maka nun sukunnya wajib dibaca dengan jelas. Yanha, yanha. Contoh yang kurang tepat adalah dengan mendengungkannya serta menahannya. Ara'aital ladzi yanha. Atau dengan menyeretnya. Ara'aital ladzi yanha. Ini adalah contoh yang kurang tepat. Di antara contoh-contoh yang lain adalah sebagai berikut. Man amana, man a'ta, wa in aradtum, wa yan'auna, syai'an illa min hadin, salamun hiya, man halaka, al-anharu, fariqan hada, min ibadihi, min alaqin, an'amta, in alimtum, wasi'un alim, man hamala, faman hajjaka, min hakimin, tanhituna, azizun hakim, min ghillin, min ghislinin, min ghairikum, fasayunghiduna, wa rabbun ghafurun, man khasyiya, fa in khiftum, min khairin, wal munkhaniqatu, latifun khabirun. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.